Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini. Namun sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja hari Selasa tanggal 3 Juli 2023 dari Roma pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita satu dalam doa, kita berdoa. Di pagi ini ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu. Bersyukur karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa kami alami. Kami masih diperkenankan untuk bangun hari ini di dalam menikmati hidup karunia Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami akan melandasinya dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar bahwa kami tidak akan mampu untuk memahami firman-Mu. Kami manusia yang lemah. Karena itu ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Roma pasal 7, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi ini, hukum Taurat adalah cermin yang kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara, jika kita bicara tentang cermin, maka tentu bagi kita sebagai orang yang dewasa akan memahami apa itu cermin dan apa fungsinya bagi manusia. Misalnya seseorang berdandan di depan cermin, tentu tujuannya agar bisa melihat dengan baik bagaimana harus berdandan atau apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. Rasul Paulus dalam bacaan kita
dari Roma pasal 7 ayat 7 sampai 12 ini memberikan pemahaman kepada jemaat yang ada di Roma agar memahami dengan benar makna tentang hukum Taurat. Di ayat 7 dikatakan bahwa justru oleh hukum Taurat aku atau Paulus telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Dari hukum Tauratlah Paulus mengenal tentang dosa. Misalnya tentang jangan mengingini atau rupa-rupa keinginan daging. Misalnya yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21a, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan bahwa dari hukum Tauratlah maka dapat dipahami mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan mengapa? Karena semua itu atau hukum Taurat berasal dari Allah atau perintah Allah, dan perintah itu adalah kudus, benar, dan baik. Ayat 12 bacaan kita hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pesan yang kita dapat dari firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus adalah bahwa dari hukum Tauratlah kita dapat membedakan mana yang disebut keinginan daging, atau dari hukum Tauratlah kita dapat memahami bahwa apa itu dosa, atau mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi hukum Taurat itu adalah merupakan cermin yang kudus atau yang baik, di mana kita bisa mengoreksi diri kita apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Oleh karena itu, jadikanlah hukum Taurat sebagai cermin yang baik, cermin yang kudus yang dapat memperlihatkan kepada kita mana yang perlu diperbaiki dalam menjalani kehidupan kita, atau mana yang harus ditinggalkan agar kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami baca, telah kami dengarkan pada saat ini. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadikannya sebagai suluh dan pedoman untuk menjalani hidup karunia-Mu, di mana kami diingatkan bahwa dari hukum Tauratlah kami boleh mengenal dosa. Dari hukum Tauratlah kami bisa membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di surga, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon kuasa-Mu, perlindungan-Mu, tuntunan-Mu, agar semua yang kami lakukan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk menjalin komunikasi yang baik kepada siapapun yang kami temui setiap saat. Ajarlah kami
untuk saling menerima satu dengan yang lain. Kami mohon juga ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, memberi kekuatan, kesehatan, terlebih kekuatan iman kepada setiap kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, beri hikmat bijaksana, agar pemerintah kami boleh memerintah seturut dengan kehendak Tuhan. Umat-Mu dimanapun mereka berada, pemberita firman-Mu dimanapun mereka berada, Engkau senantiasa memberkati mereka, agar mereka tetap semangat, tetap sehat, kuat, untuk menjalani hidup karunia-Mu, terlebih menjadi pemberita firman-Mu. Tuhan, ampuni kami, sambut kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita semua pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.